Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmansyah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Statistik Pendidikan. Baiklah, sebelumnya kenalkan nama saya Cynthia Pitaloka dengan NPM A 1A022003 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah video tutorial SPSS yang berjudul bagaimana cara untuk menentukan ANOVA, yang mana video ini saya buat untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah Statistik Pendidikan. Nah, baiklah, sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan data yang akan kita uji cobakan ya, teman-teman. Nah, di sini saya mengambil sebuah judul yang mana judulnya yaitu efektivitas metode inquiry adalah A1, metode penugasan itu A2, dan metode ekspositori yaitu A3 terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa di SMA Negeri 4 Muko. Nah, sebelumnya kita ke pengertian analisis varian. Analisis varian adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua data kelompok sampel, baik data penelitian eksperimen atau juga bisa ex post facto. Menurut Kadir 2015 halaman 313. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pengertian analisis varian satu jalan. Analisis varian satu jalan ini merupakan teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis ini menggunakan uji F. Nah, kemudian kita ke rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu apakah ada pengaruh metode inquiry, metode penugasan, dan metode ekspositori terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa. Yang kedua yaitu seberapa besar pengaruh metode inquiry, metode penugasan, dan metode ekspositori terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa. Nah, yang ketiga yaitu ada apakah kemampuan menulis teks iklan siswa yang diajarkan dengan metode inquiry lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan metode penugasan. Nah, selanjutnya yaitu 4. Apakah kemampuan menulis teks iklan siswa yang diajarkan dengan metode inquiry lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan metode ekspositori. Nah, yang kelima yaitu apakah kemampuan menulis teks iklan siswa yang diajarkan dengan metode ilmu terbimbing lebih tinggi daripada yang diajarkan dengan metode ekspositori, dan apakah kemampuan menulis teks iklan siswa yang diajarkan metode penugasan lebih tinggi daripada yang diajarkan oleh metode ekspositori. Nah, langsung saja kita ke langkah menggunakan SPSS-nya ya, teman-teman. Nah, sebelumnya data yang sudah kita ambil tadi kita salin ke bagian prestasi ini, kita salin ke bawah. Terus yang ini model pembelajaran atau metode pembelajarannya. Nah, kemudian ini sama. Kemudian kita langsung ke
Nah, bagian variabel view. Nah, di sini kita bisa mengganti A1, A2, A3-nya dengan prestasi, dan metode pembelajarannya kita bisa ganti. Nah, di measure ini, bagian prestasi kita ganti dengan scale. Nah, bagian metodenya kita ganti dengan nominal. Terus, kita analyze, kita ke main, terus kita ke one way ANOVA. Selanjutnya, kita salin terlebih dahulu prestasinya bagian dependen, sedangkan metode pembelajarannya ke bagian faktor. Kemudian setelah itu kita ke bagian ini, bagian post out. Saat itu kita centang bagian Turki dan kita continue. Kemudian selanjutnya kita ke bagian optim. Nah, kita centang bagian deskriptif dan kemudian homogeneity. Kemudian kita continue. Nah, selanjutnya kita ke bagian di sini terdapat tabel, yaitu di mana tabelnya ini merupakan tabel deskriptif yang kita masukkan nilainya tadi. Ini ada metode inquiry, metode penugasan, metode expository, dan totalnya. Kemudian yang di bawah yaitu ada test of homogeneity of variant. Nah, ini tabelnya, dan kemudian ini tabel ANOVA-nya. Nah, di sini data yang saya buat tadi yaitu merupakan data yang signifikan. Nah, ini ya teman-teman, karena nilainya di bawah 0,005. Nah, ini ada tabel multi. Nah, ini ada tabel homogeneous subset. Nah, kemudian langsung saja kita ke bagian uji manualnya. Yang pertama yaitu kita menentukan F hitung dan F tabel. Nah, di sini sebelumnya kita pangkatkan dulu. Ini 5 kali 55, ini hasilnya 53 kali 53, ini hasilnya, begitu seterusnya. Nah, di sini kita mencari F hitung dan F tabel, di mana sigma AT sama dengan sigma A1 tambah sigma A2 tambah sigma A3 sama dengan 549 tambah 673 tambah 849 sama dengan 2071. Terus di sini ada sigma AT pangkat 2 sama dengan sigma A1 pangkat 2 tambah sigma A2 pangkat 2 tambah sigma A3 pangkat 2 sama dengan 30.389 tambah 45.477 tambah 72.317 sama dengan 148.183. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari
jumlah kuadrat JK untuk beberapa sumber varian, yaitu total atau T, antar atau A, dan dalam atau D, di mana jumlah N1 sama dengan 10, N2 sama dengan 10, N3 sama dengan 10, sehingga jumlah NT sama dengan 30. Selanjutnya kita menentukan JKT sama dengan sigma AT pangkat 2 dikurang sigma AT pangkat 2 dibagi NT sama dengan 148.183 dikurang 2071 pangkat 2 dibagi 30 sama dengan 1408.183 dikurang 142.468 sama dengan 5.215. Nah, kemudian kita menentukan JKA sama dengan sigma A1 pangkat 2 dibagi N1 tambah sigma A2 pangkat 2 dibagi N2 tambah sigma A3 pangkat 2 dibagi N3 dan dikurang sigma AT pangkat 2 dibagi NT. Nah, hasilnya menjadi 549 pangkat 2 dibagi 10 ditambah 673 pangkat 2 dibagi 10 ditambah 849 pangkat 2 dibagi 10 dan dikurang 2071 pangkat 2 dibagi 30. 301.401 ditambah 452.929 ditambah 720.801 dikurang 142.968. Hasilnya menjadi 1.332. Nah, kemudian kita menentukan JKD sama dengan JKT dikurang JKA sama dengan 5.215 dikurang 1.332 sama dengan 3.883. Nah, kemudian kita mencari nilai derajat kebebasan, di mana DKT sama dengan N dikurang 1, jumlah data sama dengan 30 dikurang 1, yaitu 29, dan DKA sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1, yaitu 2. Kemudian DKD sama dengan DKT dikurang DKA sama dengan 29 dikurang 2, yaitu 27. Kemudian kita menentukan nilai variasi, di mana variasi D sama dengan JKD dibagi DKD sama dengan 3.883 dibagi 27 sama dengan 143,814. Kemudian variasi A sama dengan JKA dibagi DKA sama dengan 1.332 dibagi 2 sama dengan 6,66. Kemudian kita menentukan nilai F hitung, di mana F hitung sama dengan 6,66 dibagi dengan 143,814 sama dengan 4,63. Nah, kemudian kita menghitung F tabel, di mana nilai F tabel dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi F dengan probability sama dengan 0,05 dengan ketentuan DKA sama dengan pembilang yaitu 2 dan DKD sama dengan penyebut yaitu 27. F tabel sama dengan FA DKA kali DKD sama dengan F 0,05 kali 2,27 sama dengan 3,350.
Nah, kemudian kita membuat tabel ragam ANOVA-nya. Di sini terdapat sumber variasi JK, DK, VAT, F hitung, dan F tabel. Sumber variasinya antar kelompok, JK-nya 1332, dalam kelompok JK-nya 3883, dan totalnya yaitu 5215. DK-nya antar kelompok yaitu 2, DK dalam kelompok 27, dan total DK yaitu 29. Variasi tabel antar kelompok yaitu 6.66. Variasi tabel dalam kelompok yaitu 143,814. F hitungnya yaitu 4,63, sedangkan F tabelnya itu 3,350. Nah, dapat disimpulkan di sini F hitung sama dengan 4,63 dan F tabel sama dengan 3,350. Sehingga F hitung besar dari F tabel, maka HO diterima. Artinya, ada perbedaan antara kemampuan menulis siswa yang menggunakan metode inquiry, metode penugasan, dan metode expository. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam menentukan dan membuat tabel ANOVA. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam saya menjelaskan penjelasan ini, tutorial dari ANOVA ini. Nah, baiklah, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.